begini, sebenarnya harta yang ada ini pun sesungguhnya juga tidak jelek-jelek, betul. Artinya kan begini, orang kan kalau mau membangun tatanan ekonomi Islam itu kan paradigma yang dilakukan itu adalah pertama, apakah misalkan begini, apakah kalau kita ibaratkan satu rumah itu jelas dia tidak Islam. Ya, apakah mau diruntuhkan rumah itu harus dibangun dengan rumah Islam? Tentu juga itu sangat radikal. Ya, mungkin caranya adalah mengganti perabotnya. Nah, misalkan kursinya diganti dengan kursi yang Islami, gitu kan. Jadi secara bertahap, berproses itu, kita akan mengisi nilai-nilai keilmuan ekonomi itu dengan konsep Islam itu, tanpa harus menghancurkan yang sudah ada ini. Jadi semacam istilahnya saya sebut harmonisasi lah, bukan rekonstruksi. Oh iya, harmonisasi. Oke, silakan saya berikan. Bang, mau tanggapi. Ini siapa? Adra, oke silakan. Ini Adra. mantap nih, dari Jepang. Oh ya, ini makasih atas kesempatannya. Jadi dari pemaparan Pak Irfan tadi kan, saya menggarisbawahi bahwa yang dijelaskan Pak Irfan itu tentang bagaimana sikap kita terhadap harta gitu kan. Memang harus ada jarak. Yang berikutnya itu soal penimbunan tadi. Penimbunan itu kan penyebabnya ketakutan tadi. Nah, ini bisa kita elaborasi atau kita explore sendirilah. Nanti kita cari tahu kenapa orang ketakutan gitu, merasa takut itu kenapa. Apa karena merasa tidak aman sesama warga, sama rakyat, atau kita juga bisa menanyakan peran pemerintah tuh seperti apa gitu soal panik buying tadi ya. Nah, ini saya punya pertanyaan. Tadi kan sifatnya elaborasi, jadi bisa sendiri kita cari tahu, kita gali sendiri. Nah ini kalau ini khusus ke Pak Irfan. Kalau di Islam sendiri kan konsep kita berislam itu kan rahmatan lil alamin ya lingkupnya ya. Maksudnya nggak hanya untuk orang Islam sendiri gitu. Nah tadi kan temanya ini kan konsep harta dalam Islam. Nah ini misalnya saya memposisikan diri saya ini, saya di luar Islam misalnya kan. Nah, saya ketika saya mendengar pemaparan Pak Irfan tadi, saya punya pertanyaan begini, kenapa saya harus tahu tentang konsep harta dalam Islam gitu? Gampangnya gini, bagaimana kita menjelaskan konsep harta dalam Islam ini ke umum gitu. Silakan Bang Irfan. Aduh, begini Bang Adra. Saya melihat begini. Yang pertama harus kita dudukkan cara pandang itu adalah kita harus paham benar bahwasanya pemilik hakikat harta itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Itu satu ya. Jadi apa yang ada di dunia ini, di langit, di bumi ini, itu milik mutlak Allah. Nah, bagaimana posisi kita sebagai manusia? Kita ini kan posisinya sebagai kuasa pengguna harta yang diamanahkan Allah kepada masing-masing umatnya. Sehingga cara memandang harta itu menurut saya, kita tidak boleh merasa memiliki yang berlebihan begitu. Supaya ada rasa humanitas kita itu keluar. Jadi kalau kita merasa ini bukanlah harta milik kita sesungguhnya, ya, tapi ini adalah amanah yang Allah berikan kepada kita, maka kita akan bisa berbagi, akan mudah kita untuk berbagi dengan pihak-pihak lain. Karena kita pandang harta itu bukan milik kita yang hakikat. Ini. Jadi kalau bagaimana untuk masyarakat di luar Islam, misalkan, menurut saya tidak ada persoalan. Toh Islam itu rahmatan lil alamin, maka dengan konsep distribusi lewat misalkanlah infak, sedekah, zakat dan seterusnya itu sudah membuat satu alternatif bagaimana menjembatani antara si kaya dengan si miskin. Orang yang Allah berikan kelebihan harta itu tidak harus menunggu diminta. Nah, itu harus dengan keikhlasan dan keredaannya, dan dia paham harta itu bukan harta milik dia sesungguhnya, dia tidak akan takut, khawatir untuk tidak kebagian itu. Dia akan lebih mudah dalam kondisi yang seperti inilah. Kita kan menghitung kalau aku berikan ke orang lain dalam kondisi yang ekonomi agak sulit, saya punya apa lagi?
Nah, menurut saya ini yang mungkin kita harus lebih rendahkan hati kita itu, ya, untuk memandang bahwasanya kita ini harus apa namanya, senasib sepenanggungan lah dalam harta itu. Jadi nggak ada lagi disparitas yang tinggi antara si kaya sama si miskin. Nah, itu. Tapi kita dengar ya dari yang ada apa namanya yang lagi mau diuji. Siap, boleh saya tambahi. Siap. Oh ya, Oke. silakan Bang Ade ya. Dari perspektif yang beda atau yang sama itu silakan. Ya, yang sama sebenarnya. Cuma untuk biar memudahkan Adra, nanti Adra kan juga bisa menjadi pendakwah di Jepang ya. Iya, soalnya begini, saya paham artinya kehidupan lingkungan Adra adalah orang yang mayoritas non-muslim gitu. Oke, baik. Tapi mungkin Jadi, dalam praktikalnya mereka itu sangat islami kan gitu ya. baik, benar. Dalam konsep fikih muamalah juga tidak terlalu kaku dalam penjelasannya. Saya cuma hanya menambahkan, saya nggak berani bertanya sama Pak Irfan ya. Enak pula. Jadi kalau saya lebih mengatakan dalam konsep fikih muamalah itu fungsi harta sebenarnya. Ada 6 fungsi harta yang sangat populer dalam konsep fikih muamalah. Pertama, bahwa fungsi harta yang pertama itu adalah menyempurnakan pelaksanaan ibadah yang khas atau yang biasa kita pahami. Contoh tadi adalah tidak semua orang bisa melaksanakan fungsi ibadah. Kalau mungkin sholat masih oke, puasa oke, tapi untuk haji mungkin butuh yang namanya fungsi harta itu. Nah, ini konsep agama yang lain juga bisa Nasrani, mungkin dengan perjalanan rohani. Nggak kan mungkin semua orang bisa melaksanakan itu kalau tidak memiliki harta. Itu yang pertama. Okay. Konsep yang kedua adalah meningkatkan keimanan, ketakwaan kepada Allah. Kenapa? Karena harta itu datangnya dari Tuhan, dari Allah. Nah, kalau keyakinan itu sudah menjadi konsep sebuah keimanan, maka keimanannya akan meningkat. Fungsi yang kedua adalah meneruskan kehidupan dari satu periode ke periode berikutnya untuk anak cucu. Maka kita akan mencoba memanfaatkan harta atau mencari rezeki supaya harta kita pertama, supaya kehidupan generasi kita berikutnya lebih baik. Lebih baik. Untuk menyelaraskan, menyeimbangkan, ini fungsi yang keempat, kehidupan dunia dan akhirat. Nah, bukan berarti kita juga melupakan persoalan dunia, kan gitu kan? Jadi antara menyeimbangkan kehidupan dunia dan akhirat ini adalah fungsi harta yang keempat. Nah, yang kelima adalah mengembangkan dan meningkatkan ilmu. Maka kita belajar, pengelolaan pendidikan, mencari ilmu kemana-mana dengan memanfaatkan fungsi harta yang kelima ini. Yang keenam, yang terakhir adalah peranan dalam kehidupan. Makanya ada istilah si miskin dan si kaya. Nah, tinggal bagaimana sekarang peran dari si kaya menyisihkan hartanya untuk si miskin. Itu konsep fungsi harta yang bisa saya tambahkan untuk jawaban dari Adra. Mungkin itu bisa menjadi modal untuk penjelasan ke yang lainnya. Ya, terima kasih. Nambah, Bang Ade. izin boleh nambahin, Bang? Siapa ini? Agus. Oh, Agusani. Oh ya, Agusani. Silakan. Singkat aja ya, Agus. Mungkin gini, saya upayakan bisa singkat. Mungkin gini, saya pernah baca buku Shelina Jan Muhammad tentang rebranding, membranding Islam itu kepada orang-orang non-Islam. Saya berangkat dari pemikiran Naqib Alatas. Mungkin kalau untuk Pak Irfan sudah di Malaysia, sudah mungkin pemikiran beliau sudah cukup dikenal, Islamization of Knowledge. Tapi kemudian bagaimana kita sekarang bisa melihat bahwa pertumbuhan ekonomi Islam itu atau Islamic Finance itu cukup baik karena apa? Kita berhasil membrand itu sedemikian rupa. Kita tidak mencari perbedaannya antara Islamic Finance dan yang conventional finance, tapi kita lebih bagaimana pendekatan keduanya bisa hampir sama, tapi kita punya perbedaan yang lebih menguntungkan. Jadi itulah brand-brand yang harus. Oke, kembalikan lagi ke Bang Irfan ini. Silakan. Mohon maaf sebelumnya, terima kasih. Ya, Bang Rizky dan abang-abang yang lain. Begini, kenapa ini penting kita coba diskusikan? Saya melihat harta ini agak berbeda dengan persoalan yang lain. Harta itu akan dipertanyakan dari mana didapatkan harta itu. Jadi jelas sumbernya. Dan kemana harta itu dibelanjakan juga jelas juga. Nggak boleh sumbernya dari yang
tidak jelas, yang haram terus dimanfaatkan untuk yang halal pun itu juga tidak berterima di sisi Allah. Ya, atau sebaliknya. Kita berangkat begini, saya mengapa coba diskusikan ini, kita ini alumni Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah ini potensial, masih muda-muda, kreatif, gitu kan. Jadi kita berkonsep Fastabiqul Khairat itu saya melihat itu sungguh sangat luar biasa. Kita berlomba-lomba untuk kebaikan, termasuk juga berlomba-lomba untuk mendapatkan kesuksesan dalam tanda petik harta. Itu bagus. Tapi tentu kan harus kita bentengi dengan cara-cara yang baik dan diperbolehkan oleh Allah. Ya. Iya. Jadi harta ini godanya sangat tinggi. Orang akan mudah menjadi baik, iya juga karena harta. Tapi orang rusak pun juga karena harta. Makanya gini, di balik ini saya ingin mengajak kita semua itu bagaimana kita ke depan itu berfastabiqul khairat dalam konsep harta ini. Itu betul-betul di jalur yang benar lah. Jadi ini sedikit juga perspektif. Jadi kalau ini pengalaman pribadi dan pengalaman lingkungan sekitar gitu ya. Saya pernah itu melihat gitu, melihat dan merasakan sendiri ya. Melihat dan merasakan sendiri ketika di Jogja misalnya gitu kan. Mereka itu ya tukang becak misalnya, tukang becak gitu. Kalau dari ditanya berapa Pak penghasilan per harinya gitu kan. Per hari bisa 50 Mas, bisa 100, tapi bisa juga pas lagi anjlok gitu kan. Itu 20.000. Saya tanya, Pak cukup dengan seperti itu gitu. Lalu jawabannya, ya bismillah Mas, kata. Ya bismillah. Jadi konsep bismillah yang menurutnya Pak tukang becak tadi atau mbah-mbah tukang becak tadi itu dibilang cukup, dibilang bagaimana kehidupan dengan keluarga masyarakatnya di tempat dia tinggal gitu. Itu dia bilang dengan bismillah. Itu artinya kehidupan dia itu tetap merasakan kenyamanan, atau kemarin kita sedikit spiritualis gitu kan, keindahan gitu kan, dengan hati yang merasa nyaman, walaupun kalau kita pikir secara matematis ya, income-nya si bapak tukang becak tadi itu nggak seberapa dibandingkan yang pegawai negeri, yang pengusaha seperti itu kan gitu. Nah ini sisi menarik sebenarnya kalau diambil dari lingkungan sosial kita gitu. Ya, oke. Bang Asrudi. Oh ya, silakan Bang Asrudi. Silakan. Sekedar ikut nimbrung aja daripada nonton tok ya. Ini kita tunggu nih. Jadi memang banyak perspektif ya. Kalau bicara tentang konsep harta ini tentunya pasti ada multi perspektif. Terkadang kita memang hidup dalam kehidupan ini juga harus mempertimbangkan orang-orang yang tidak semuanya Islam, gitu. Artinya ada agama-agama di luar Islam. Nah, satu sisi kita berhadapan dengan satu konsekuensi bahwa Islam itu adalah rahmatan lil alamin. Nah, persoalannya adalah bagaimana kita mengoperasionalisasikan hal Islam rahmatan lil alamin ini yang harus lebih bisa teroperasionalkan dengan baik sebenarnya. Nah, itu yang perlu memang kita renungkan barangkali malam ini. Ada nggak cara supaya lebih operasional dia kalimat-kalimat Islam rahmatan lil alamin ini termasuk harta ini? Karena silakan Bang Irfan. Ya, terima kasih Bang Rizky. Yang pertama saya apresiasi yang disampaikan yang oleh Bang Dr. Asrudi tadi itu. Artinya penguatannya memang ini kan sekali lagi saya ingin coba ingatkan kita semua itu. Kita diskusikan harta ini supaya ini lebih banyak muhasabah diri. Jadi tidak untuk menurut saya tidak ingin berdakwah kepada teman-teman yang lain. Ini dalam rangka berdakwah ke diri sendiri bagaimana menundukkan nafsu kita itu. Jadi mengelola nafsu yang levelnya lemah itu menjadi mutmainah itu. Saya pikir ini yang sebenarnya substansinya itu. Jadi bukan berarti kita lebih paham itu ya. Tapi benarlah yang sampaikan Bang Asrudi tadi itu, itulah bentuk penguatan-penguatan yang Allah sampaikan. Ya, cuma memang persoalannya adalah dalam tataran operasional, bagaimana sistem distribusi harta itu kepada masyarakat non-Muslim, misalkan. Ini kan akan membentuk namanya nanti sistem keuangan Islam itu. Ya, ini tentu harus kita diskusikan lebih luas lah dari sekedar yang hari ini. Ya. Yang kedua, buat Bang Aziz.
saya tadi sampaikan bahwasanya harta itu dua pertanggungjawabannya. Pertama, harta itu kau dapatkan dari mana? Oke. Kemudian harta itu kau gunakan untuk apa? Ketika ditanyakan Allah dapatnya dari mana, tentu kan harus didapat dari sumber-sumber yang Allah atur sesuai dengan syariat Islam itu. Jadi kalau tadi ada harta yang sumbernya tidak halal, misalkan, kemudian kita salurkan kepada aktivitas yang baik atau halal, apakah itu diterima atau tidak? Saya bukan mau membuat satu kesimpulan diterima apa tidak, tapi maksudnya dalam hal mendistribusikan itu harus jelas sumbernya. Jadi kalau sesuatu yang sumbernya nggak clear secara syariah itu, ya sesungguhnya terbatas lah itu kemanfaatan secara itu pahalanya itu, ya. Jadi itu makanya ini yang perlu kita sekali lagi ingatkan, itu sumbernya dari mana. Nah, tentu kan sumber yang sesuai dengan ketentuan Allah, ada syariatnya di situ, ya. Kemudian digunakan untuk apa? Kalau kita misalkan digunakan untuk yang berpoya-poya, mubazir, mengamur, itu kan juga tidak diizinkan Allah. Tentu kan kita akan gunakan dengan sebaik-baiknya, ya. Bagaimana kita memberikan, intinya begini Bang Rizky dan kawan-kawan yang lain. Yang tadi seperti ilustrasi yang Abang sampaikan juga ngebeca itu, saya melihat ketika nafsu ini sudah tertunduk tentang harta itu, memang yang kita cari cuma ya konsep keridhaan Allah. Ya. Jadi konsep keberkahan itu nggak bisa dimatematikan. Iya, betul. Ya. Jadi kalau hitungan matematiknya dengan gaji segini, kemudian pengeluaran segini, rasa-rasanya tidak mungkin. Tapi Allah punya cara lain untuk mengatur irama kehidupan itu. Itu keberkahan. Ya. Allah tidak berikan sakit buat kita, itu berkah, itu rezeki. Itu rezekinya. Ya. Silakan yang mana apa? Oke, ya. Ini mana Bang Hafiz? Kan Bang, biar rahmatan lil alamin Islam itu, kita kan punya uang hasil pendapatan kita yang bekerja di luar negeri 2,5% yang harus disalurkan ke orang lain. Oke, mungkin ya. Intinya begini Bang Rizky. Kan kalau saluran distribusi harta itu dalam Islam itu kan ada berbagai macam model. Ada infak, ada sedekah, ada zakat, ada juga wakaf misalkan gitu ya. Kalau tadi yang ditanyakan siapa tuh? Yang Ismail tadi itu. Kalau zakat itu dia sudah pemberian itu sudah jelas, mustahilnya sudah jelas itu yang 8 asnaf itu. Ya. Tapi ketika dia distribusi dalam bentuk infak sedekah, ya misalkan, itu kan tidak perlu ada asnaf yang 8 itu, nggak harus terikat dengan itu. Iya, betul. Ya. Betul. Jadi kalau misalkan di Jepang ada teman-teman non-muslim yang dalam kategori fakir atau miskin, misalkan, ya kita bersedekah, itu menurut saya kewajiban ya, kewajiban iya. Malah itu, karena tapi orang yang usaha. Mungkin kita harus selektif lagi, itu, ya. Kalau untuk teknis operasionalnya. Ya, tapi satu lagi tadi yang satu tadi yang tentang Agus Sani tadi ya, sistem keuangan Islam tadi. Oke. Dia singgung sedikit walaupun ini tidak kita bahas serius gitu misalkan ya. Iya. Tentang perbankan syariah misalkan. Kenapa sekarang orang-orang non-muslim itu tertarik dengan produk perbankan syariah, ya? Ini pun harus ada otokritik. Mesti Bang Acad ngomong juga di sini, ya. Masyarakat itu pahamnya bank syariah itu konsepnya bagi hasil, mudarabah. Iya. Ya kan? Okay. Itu berlaku untuk simpanan. Tapi ketika untuk pembiayaan, itu perbankan syariah itu agak menghindar dari konsep mudarabah itu. Okay. Dia lebih banyak musyarakah, murabahah. Sehingga data laporan keuangan Bank Umum Syariah yang 14 itu ada yang malahan pembiayaan mudarabahnya nggak ada. Nah, ini kan perlu juga otokritik lah buat teman-teman yang berkegiatan di perbankan syariah. Itu kenapa itu? Pembiayaan dalam tim mudarabah itu nggak banyak. Itulah misalnya. Ya, oke. Kita masuk ke penghujung ini. Oke, dari seluruh paparan kita tadi, kira-kira untuk memberikan closing statement dari pemapar kita hari ini, Bang Irfan, itu apa Bang? Silakan Bang. Ya, terima kasih Bang Rizky, kawan-kawan aktivis IMM, ya, dimanapun berada. Saya ingin menutup diskusi kita ini. Yang pertama, kita hindarilah untuk menuhankan harta itu. Ya, sehingga
Kalau kita tahulah substansi harta itu, maka hati ini akan menjadi lapang, ya, dan akan makin mudah kita untuk berbagi. Jadi Bang Rizky dan kawan-kawan yang lain, orang memberi itu bukan karena dia berkelebihan sesungguhnya, ya, tapi karena ada rasa yang sama itu. Jadi jangan tunggu kita berlebih baru kita memberi. Tapi di saat ada orang yang mungkin lebih membutuhkan dari kita, maka di saat itulah kita harus ya dengan spontan untuk memberi itu. Ini yang perlu. Artinya saya ingin mengajak kita semua, paling tidak untuk teman-teman aktivis IMM yang sudah para mantan ini dari komisariat, jangan sampai tergelincir kita dalam hidup ini untuk mencari harta itu dari sumber-sumber yang tidak Allah ridhoi. Ya, pertahankan integritas yang selama ini menjadi ciri khasnya anak IMM, ya, untuk tidak ya ikut dalam ya berlomba-lomba mengumpulkan harta dengan cara yang tidak benar. Itu intinya, Bang. Oke. Terima kasih Bang Irfan ya. Suatu pemaparan, suatu diskusi dan suatu ya bisa dibilang juga sebagai tambahan ilmu bagi kita semua kan gitu mengenai konsep harta dalam Islam ya. Oke. Setelah sesi 2 ini nanti mungkin minggu depan kita akan lanjutin ke sesi 3 gitu kan. Nanti teman-teman abang-abang sekalian bisa join kembali di sesi 3 ya. Oke, kita akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.